lagi di YouTube channel aku. Kali ini yang aku bahas nggak jauh-jauh beda kok dari bisnis yang sedang aku tekuni saat ini. Kan kemarin aku udah ngenalin sekilas tentang produk bisnis aku. Aku juga udah bikin prototipenya. Kalian kan pasti juga udah lihat kan. Nah, sekarang aku mau ngasih tahu cara agar bisnis itu tidak mengalami kegagalan. Banyak penyebab bisnis itu mengalami kegagalan. Yang pertama ada konsep yang tidak jelas. Ketika kita berbisnis, maka kita harus memiliki konsep yang jelas. Kenapa? Karena ketika kita tidak memiliki konsep yang jelas, maka bisnis itu akan dibawa kemana? Kita tidak tahu bisnisku nanti tak bawa kemana, karena kita tidak memiliki konsep yang jelas. Maka dari itu, ketika kita ingin berbisnis, maka kita harus memiliki konsep yang jelas. Yang kedua ada modal. Seringkali orang mau berbisnis tapi terkendala dengan modal. Entah itu kekurangan modal ataupun tidak punya modal sama sekali. Padahal kan kalian juga tahu ya, modal itu pokok utama dalam hidup berbisnis. Ketika seseorang tidak punya modal, maka bisa dikatakan bisnis itu gagal. Kenapa? Karena mau melangkah untuk ke depan itu tidak bisa. Jadi terhambat dan diam di situ saja. Yang ketiga yaitu ada keuntungan. Dalam berbisnis boleh-boleh aja ngambil keuntungan yang besar. Akan tetapi kalian tahu sendiri kan, saat ini banyak orang berbisnis dan dia itu mampu banting harga dengan mengambil keuntungan yang lebih rendah. Sedangkan untuk konsumen pastikan juga memilih yang lebih murah, memilih yang mengambil keuntungan lebih sedikit. Sedangkan ketika kita mengambil keuntungan besar, maka kita akan tersaingi, maka konsumen akan lari ke bisnis yang mengambil keuntungan sedikit dengan harga yang lebih murah. Nah, untuk bisnis aku kan di bidang kuliner, yaitu pada produk jus. Ini dia produknya. Nah, untuk produkku ini mungkin nanti hal yang menyebabkan kegagalan bisa jadi pada pesaing atau di keuntungan. Jadi di sini aku ambil keuntungan itu juga nggak besar-besar banget. Dan ketika aku ngambil keuntungan sedikit dan dengan aku memilih kemasan pada botol, itu aku yakin nanti konsumen juga akan tertarik. Karena apa? Yang pertama, dengan kemasan botol, jus ini bisa dibawa kemana-mana tanpa takut tumpah karena ini juga rapat tutupnya. Kan saat ini banyak sekali jus itu ada kemasan plastik. Nah, dengan kemasan botol ini orang akan lebih tertarik. Terus mungkin yang kedua terkait dengan jenis minuman. Saat ini kan juga banyak sekali minuman yang lebih menarik ketimbang jus. Mungkin itu juga nanti akan menjadi tantangan, akan menjadi suatu kegagalan bisnis yang aku jalani. Tapi kuncinya dalam berbisnis, kita tidak boleh menyerah. Apapun tantangannya, apapun rintangannya, kita harus melewatinya. Mungkin itu aja yang dapat aku sampaikan. Sekian dan